Halo, saya Quinteres Pariambalinya. Nama panggilan saya Uter. Usia saya 34 tahun. Saya berdomisili di Sumba Timur, tepatnya di Desa Mborokulu, Kecamatan Pongolodu, Nusa Tenggara Timur. Saya mengikuti program Kartu Prakerja di gelombang keempat. Latar pendidikan saya teknik sipil. Setelah lulus kuliah, saya bekerja di salah satu perusahaan. Perusahaan itu ada kontraktor dan konsultan, yang mana kontraktor itu pekerjaannya dimulai dari bulan Juni sampai Desember. Dari bulan Januari itu tidak ada kerja sampai bulan Mei. Begitupun juga di konsultan. Sistem kerjanya itu hanya kontrak bulanan, karena target kerja proyek ini kan ada yang 4 bulan, 5 bulan. Sisanya itu saya menganggur. Pada saat menganggur saya bingung kerja apa saya. Pada saat saya mendengar pertama kali Kartu Prakerja itu, apa sih Kartu Prakerja sebenarnya? Karena buat saya Kartu Prakerja itu hal baru di telinga saya. Jadi kebetulan ada adik saya di rumah. Adik saya mengatakan bahwa, wah kakak mau ikut Kartu Prakerja tidak? Daripada kakak nganggur. Apa itu Kartu Prakerja? Saya bilang begitu. Ini loh Kartu Prakerja yang dibuat oleh Jokowi ini. Kita dapat uang tidak? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, kakak lihat dulu, kakak yang tahu bagaimana dia cara buat. Nanti kalau kakak tahu, nanti saya juga ikut. Saya coba. Terus saya lihat-lihat, ini hal-hal baru buat saya. Saya lihat-lihat kembali, terus saya googling, saya searching, Kartu Prakerja itu seperti apa. Dan di situ saya dapat ilmu. Saya baca, wah begini untuk dapat insentif. Waktu saya tahu itu dari gelombang pertama, kedua, dan 3. Saya juga tidak lolos. Saya sempat menyesal, loh kenapa saya tidak lolos? Tapi setelah saya mencoba dan terus saya mencoba, saya gabung lagi di gelombang keempat. Dan puji Tuhan saya lolos. Dari situ saya kaget. Adik saya juga lolos, dan dari situ kami mencoba mencari tahu lagi bagaimana setelah kami lolos. Setelah beberapa waktu kemudian ada info bahwa kita akan dapat 1 juta untuk biaya pelatihan. Jadi saya mencoba mengikuti pelatihan, kemudian ada info bahwa setelah ikut pelatihan pertama, saya dapat insentif 600 yang pertama kali. Jadi saya dengar saya dapat informasi bahwa saya dapat insentif sebesar 600, saya senang bahwa tidak ada yang berikan saya 600 cuma-cuma. Saya pergunakan untuk keseharian saya, di mana saya memenuhi kebutuhan sembako dan untuk membeli pulsa, membeli token listrik, dan kebutuhan sehari-hari saya. Insentif yang selanjutnya yang saya dapat selama 3 bulan itu, saya pergunakan untuk membeli buku, membeli software, di mana buku dan software yang saya belanjakan itu dapat menunjang karir saya, pekerjaan saya. Saya kan kerja di pendamping desa, bidang infrastruktur. Tugas saya di desa itu mendampingi desa, mengawal dana desa. Bagaimana dana desa itu bisa disalurkan di desa, kegunaannya itu terarah dan bisa terserap dengan baik. Jadi dari keahlian dan keterampilan yang saya dapat, saya bisa kembangkan dalam pekerjaan saya sebagai pendamping desa. Pertama kali saya mengikuti pelatihan itu, saya ambil tentang mahir menjadi MC yang handal, di mana MC ini sangat berguna sekali untuk saya, di mana saya sebagai pendamping desa, saya tidak mampu berbicara di depan umum. Contohnya adalah menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan penyaluran dana desa. Dari situ saya bisa mengasah keterampilan saya untuk berbicara di depan penduduk desa pada umumnya. Kemudian saya mengambil pelatihan tentang Microsoft.
di mana Microsoft ini yang saya ambil ada Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Project. Dari situ Microsoft ini saya pelajari semuanya, di mana saya adalah pendamping desa yang mengurus data, dan data tersebut saya olah untuk dikirim ke tingkat kecamatan, provinsi, bahkan kementerian. Jadi pelatihan ini sangat menunjang dalam pekerjaan saya sebagai pendamping desa. Kemudian dari pelatihan Microsoft yang saya ambil itu, saya mengambil pelatihan tentang AutoCAD 2 dimensi, di mana software ini sangat mendukung saya dalam pekerjaan saya, di mana saya merencanakan suatu pembangunan di desa. Setelah saya mengikuti pelatihan tentang AutoCAD 2 dimensi ini, saya ditawari untuk membeli software. Saya membeli software ini menggunakan insentif yang saya dapat, 600.000 itu. Harga softwarenya itu 250. Sisanya itu saya pergunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari. Dari pelatihan AutoCAD yang saya dapat dan juga software yang saya beli itu, saya gunakan untuk merancang bangunan di desa. Contohnya bangun posyandu, bangun jalan, kantor desa, balai desa, pokoknya banyak hal yang menyangkut dengan pembangunan di desa. Jadi desain-desain yang saya buat dari software AutoCAD itu, saya merasa sangat-sangat dibantukan. Kemudian pelatihan yang saya ambil terakhir itu adalah Adobe Illustrator, di mana Adobe Illustrator ini juga berguna untuk saya di dalam pekerjaan saya, yaitu pekerjaan yang saya buat itu menggunakan Adobe Illustrator adalah mendesain suatu logo. Logo yang saya buat di desa itu adalah contohnya logo BUMDes dan logo lembaga-lembaga yang bekerja di desa tertentu. Setelah saya mengikuti 6 pelatihan yang saya sebutkan tadi, saldo pelatihan yang saya pakai, puji Tuhan, sudah terpakai semua, tersisa 0 rupiah. Dan setelah saya mengikuti 6 pelatihan dari Kartu Prakerja, saya selalu aktif mengikuti halaman dari Kartu Prakerja di Facebook. Di situ ada tawaran-tawaran dan pertanyaan-pertanyaan dari admin Kartu Prakerja. Kebetulan pertanyaan dari admin yang ditanyakan ke saya bisa menjawab dengan jelas. Di situ saya ditawarkan saldo voucher untuk membeli pelatihan yang baru. Dari voucher yang saya dapat hanya dipergunakan untuk membeli pelatihan. Pelatihan yang saya beli kebetulan saya beli tentang bagaimana menjadi PNS. Dan dari situ saya belajar dan wawasan saya bertambah. Pelatihan CPNS ini juga saya ambil dari Skill Academy. Harapan saya sebenarnya setelah mengikuti pelatihan CPNS ini, saya bisa mengikuti CPNS. Namun kemarin saya mengikuti pelatihan dan mengikuti tes CPNS yang terakhir, saya tidak lolos dan saya belum sukses. Harapan saya dengan pelatihan CPNS yang saya dapat ini, untuk tahun-tahun ke depan saya bisa berhasil dan saya bisa kembangkan kemampuan saya dengan keterampilan yang ada. Total pelatihan yang saya ambil itu sebanyak 7 pelatihan. Dari 5 pelatihan itu dari Skill Academy. 1 pelatihan itu dari Sekolah Desain. Dan 1 pelatihan dari Akademi. Jadi total yang saya dapat sertifikat itu sebanyak 7 sertifikat. Untuk teman-teman yang masih menganggur atau sementara masih mencari kerja,
atau mungkin yang putus kerja, dengan peluang kartu prakerja yang ada, marilah mencontohi pengalaman saya, di mana banyak ilmu yang kita dapat, banyak pelatihan yang kita bisa gali. Pelatihan-pelatihan sangat-sangat bagus untuk kita. Jadi, untuk teman-teman yang mau mengikuti kartu prakerja, silakan mendaftar dan tidak ada ruginya. Di mana kita dapat saldo pelatihan, kita juga dapat insentif setiap bulan. Di mana insentif yang kita pakai, di mana insentif yang kita dapat, kita bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga kita bisa pakai untuk menambah ilmu yang kita inginkan. Dengan kartu prakerja, teman-teman bisa terbantu. Dengan sertifikat yang kita dapat, kita bisa melamar kerja di mana saja kalau teman mau. Untuk Bapak Jokowi, terima kasih sudah menghadirkan kartu prakerja di kehidupan saya dan seluruh masyarakat Indonesia, di mana kartu prakerja ini sangat bermanfaat bagi kami yang masih sementara kerja, bagi kami yang sementara mencari kerja, dan kami yang menganggur. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan juga kepada program Kartu Prakerja.